Kalau saya melihat ini Bapak ini cocok banget jadi kepala dinas pendidikan ini. Bagaimana Pak? Bersedia Pak ya nanti jadi kepala dinas Iya, pendidikan Pak ya? oh iya. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat di channel keren ini, channel Poin Berdaya, channel yang memberdayakan kita semua. Oke, kali ini kita berada di segmen POB. Apa itu? Podcast Orang Biasa. Jadi tamu-tamu saya ini adalah orang-orang biasa, tidak sangat hebat, tidak sangat terkenal, bukan pejabat tinggi, bukan artis, pokoknya orang biasa. Ingin tahu tamu saya dan apa yang akan saya bahas? Tonton terus sampai habis. Ciao. Oke, sobat Poin Berdaya. Seperti yang saya katakan tadi, saya sekarang punya seorang tamu. Ya, beliau bernama Pak Syukur Basuki ya. Beliau adalah seorang pengawas sekolah menengah kejuruan atau pengawas SMK ya. Sehari-hari bertugas di cabang dinas pendidikan wilayah Lumajang. Oke, akan saya sapa dulu ya tamu kita kali ini. Assalamualaikum Pak Syukur, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, Ya. eh, ini langsung saja saya ini ingin tanya-tanya dengan Pak Syukur ini karena banyak orang di luar sana ini pengen tahu tentunya siapa Pak Syukur ini, seorang pengawas SMK yang eh, relatif masih muda ya usianya, tapi ya sudah cukup lah, cukup untuk sebagai seorang pengawas. Bapak mungkin ceritakan sedikit Pak, siapa Bapak itu? Singkat saja Pak. Ya, saya ini orang biasa saja. Jadi orang biasa-biasa, ya orang desa begitu. Kelahiran asli dari Lumajang saya Pak, Pasru Jambi sana. Kalau begitu cocok dengan channel kita ini Pak, podcast orang biasa. Jadi Bapak mau ya saya sebut sebagai orang biasa ya. Bukan orang penting itu maksud Ya, saya Pak. biasa-biasa aja. Biasa, biasa. Oke, bagus Pak. Terima Iya. kasih Pak. Oke, Pak Syukur ya. Bapak ini pengawas ya. Setahu saya sudah hampir 2 tahun ini menjadi pengawas. Tetapi yang saya juga dengar, Bapak ini sebelum pengawas adalah guru ya, bukan kepala sekolah. Kok pede sekali Bapak ini dari guru menjadi pengawas? Bagaimana ceritanya ini Pak? Mungkin bisa cerita Bapak ini. Iya, 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 iya. Saya kebetulan familiar dengan Mbah Google ya. Jadi kalau kalau tanya Mbah Google apa itu pengawas sekolah, Mbah Google itu jawabannya pasti pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang ditugaskan atau diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Begitu Pak. Kemudian juga Mbak Google di sana menjelaskan kompetensi-kompetensi apa atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk sebagai pengawas kelas gitu Bapak. Jadi saya memang guru, dari guru kemudian diberikan tugas amanah untuk melaksanakan tugas pengawas sekolah ya dilaksanakan aja begitu Pak. Siap. Jadi memang secara aturan tidak melanggar ya. Memang begitu aturannya. Yang bisa menjadi pengawas sekolah adalah boleh kepala sekolah, bisa juga dari guru. Begitu Pak ya? Iya, yang jelas bahwa di dalam aturan itu kalau tidak salah di Permen nomor 21 tahun 2007 itu kalau tidak salah. Pokoknya kita searching aja di Google itu pengawas sekolah. Bahkan di sana tidak disebutkan terkait dengan kepala sekolah gitu. Jadi Oh intinya iya. adalah bahwa pengawas sekolah iya. Jadi tidak harus pengawas sekolah gitu Bapak. Ini mungkin Berarti menginspirasi kepala kita sekolah semua yang ya, menjadi menginspirasi pengawas, gitu.
itu hanya tradisi memang selama ini ya? Saya tidak mengatakan begitu ya, mungkin seperti apa, mungkin ada aturan-aturan yang lain, tapi yang jelas ya bahwa di dalam permennya itu bilangnya begitu gitu. Jadi Baiklah, ya karena oke, saya saya ya paham, Pak. ya ya. Jadi saya paham, memang dari segi aturan perundang-undangan ini memang sudah syah dan boleh guru menjadi pengawas. Cuma masalahnya yang jadi pertanyaan saya, ya, ini kan jarang-jarang ya ada guru langsung melompat menjadi pengawas. Mereka itu kebanyakan dari kepala sekolah dulu, Pak. Ini Bapak ini enggak pengen nyoba-nyoba jadi kepala sekolah dulu begitu, Pak? Lalu menjadi pengawas, kok tiba-tiba melompat begitu saja. Bagaimana, Pak? Iya, iya, iya. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya orang biasa saja, aparatur sipil negara, menerima tugas, melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Nah, ketika pimpinan saya kemudian memberikan tugas ke saya sebagai pengawas sekolah, ya saya harus melaksanakan, begitu Pak. Tidak ada sesuatu yang istimewa saya kira. Tapi yang jelas bahwa jabatan pengawas sekolah itu bukan merupakan jabatan karir otomatis begitu tidak. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan ada proses tertentu yang harus Nah, itu diikuti begitu itu Bapak. yang Nah, saya mengikuti aja alur itu begitu. kan gini, Pak. Begitu. Ini menurut wawasan saya sendiri, Pak ya, bahwa seorang pengawas itu akan menguasai ini banyak hal, tidak hanya masalah akademik, tetapi juga masalah manajerial, di mana masalah manajerial ini biasanya sangat dikuasai oleh seorang kepala sekolah. Jadi kalau alumni kepala sekolah ini sudah barang tentu dia punya banyak pengalaman lah di bidang manajerial. Nah, ini tidak bermaksud underestimate Bapak ya. Bapak ini kan hanya guru. Bagaimana tentang ini kemampuan manajerial ini yang harus dimiliki oleh pengawas? Bapak sudah punya ya kemampuan untuk itu ya? Alhamdulillah di dalam perjalanan saya sebagai guru, saya punya pernah juga diberikan tugas untuk mengemban sebagai ketua program keahlian di SMK. Jadi 10 tahun saya pernah mengemban tugas sebagai ketua program keahlian, kemudian pernah juga diberikan tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian yang terakhir saya diberikan tugas untuk membantu kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum begitu Pak. Jadi mungkin aja dari situ yang kemudian membentuk dan juga memberikan bekal pada saya bagaimana terkait dengan manajerial. Memang betul bahwa pengawas sekolah itu salah satu tugasnya adalah melaksanakan supervisi manajerial. Begitu Bapak. Siap. Ya, baik Pak Syukur ya. Atau yang terkenal dengan sebutan Cak Syukur juga ya. Iya, Betul iya, Pak ya? iya, iya. Betul, betul Pak. Jadi di Ya. dunia maya memang saya bisa di-setting Cak Syukur begitu Pak. Cak Syukur. Iya. Waduh, ini pegiat medsos juga nih Pak Iya. pengawas ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah juga saya juga punya channel YouTube Pak Dunia Oh iya SMK Pak. begitu. Jadi Oh, saya iya sudah tahu Pak alhamdulillah itu. saya juga Dunia SMK Pak ya. iya 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 Saya sudah iya nonton itu iya Pak. iya. Bagus-bagus. Jadi Dan saya rekomendasikan iya kepada jadi ini teman-teman pendidik ya, guru ya, khususnya guru SMK, tapi secara umum semua guru lah, bahkan mungkin masyarakat wali murid ini bisa menonton channel ini ya, Dunia SMK, karena isinya memang mayoritas adalah kependidikan masalah SMK, tapi ada konten-konten lain yang menarik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat ya. Ada ternak lele juga kalau nggak salah itu yang macam-macam. Ya itu menarik itu. iya
Iya, Jadi Pak pengawas prinsipnya kita ini organisasi menginspirasi. ya. Prinsipnya kita menginspirasi saja Pak. Barangkali Betul. dari apa namanya ya konten-konten yang saya berikan di channel YouTube saya itu bisa menginspirasi semua pihak karena isinya di sana juga dokumentasi dan portofolio juga tutorial-tutorial yang terkait dengan dunia SMK begitu. Ya, Mudah-mudahan dengan media itu saya bisa menginspirasi banyak orang ya gitu. harapannya begitu Pak. Termasuk Bapak saya undang di podcastnya orang biasa ini. Ya saya ingin Bapak bisa memberikan inspirasi ya kepada guru-guru lain yang juga akan menapak karir seperti Bapak. Oh ya Pak, kembali lagi ke masalah karir Bapak ini. Tadi Bapak katakan bahwa Bapak ini menjadi pengawas ini karena memang sudah tugas dan lain sebagainya ya. Tetapi dengar-dengar ini, Bapak ini suka keluyuran ke seantero Indonesia ini rupanya ini. Itu dalam rangka apa Pak? Bapak keliling ke Indonesia ini? Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah itu juga bagian dari perjalanan hidup saya barangkali bahwa saya diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas mendampingi SMK-SMK, mendampingi guru-guru, juga mendampingi kawan-kawan kepala sekolah di berbagai daerah, yaitu terkait dengan program-program dari kementerian Bapak. Jadi karena saya juga banyak tergabung di tim pendamping nasional terkait dengan program-program dari kementerian khususnya Direktorat SMK begitu Bapak. Jadi dari situ maka saya seringkali melakukan perjalanan tugas khususnya ke berbagai Ya, daerah gitu. wah luar biasa ini. Ini tugas-tugas seperti itu sangat didambakan oleh para guru, Pak. Tidak semua guru yang bisa menjadi ini. Dan Bapak ini juga ini, saya dengar juga sering menjadi narasumber ya di tingkat regional ataupun nasional. Kalau di lokalan sudah lewat sudah. Provinsi sama nasional Bapak juga sering menjadi narasumber. Betul begitu, Pak? Dalam acara apa saja itu, Pak? Iya, alhamdulillah kalau di nasional saya di tim pendamping berbagai program Direktorat SMK. Eh, ya dimulai dari program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tahun 2000 hingga tahun 2015 kemarin saya juga masih suka diberikan tugas untuk menjadi narasumber untuk apa namanya menginspirasi instruktur kawan-kawan di SMK begitu. Kemudian yang terakhir kemarin di tahun 2000 saya masih tergabung dan diberikan tugas sebagai pendamping dari program SMK Center of Excellence. Itu programnya Kementerian Pendidikan khususnya di Direktorat SMK. Dari apa namanya tugas itu kemudian saya punya kesempatan untuk mendampingi kawan-kawan SMK yang ada di beberapa daerah begitu Bapak. Jadi Iya. ya ini yang membuat Bapak pantas jadi pengawas ini karena di dunia SMK sudah bertahun-tahun malang melintang di seantero Indonesia menjadi narasumber, menjadi fasilitator dan lain-lain. Ya pantaslah Bapak menjadi pengawas ini dan guru-guru ini harusnya seperti Bapak ini mencontoh Bapak ini. Ya, mudah-mudahan kita menginspirasi saja. Siap, Kita, siap. iya, Oke Pak, iya. Bapak sekarang pengawas. Ah, Ya. Saya ingin iya. tanya soal kepengawasan ini, Pak. Ini sekarang pandemi, Pak. Pendidikan ini semakin hari tantangannya tidak semakin mudah, sebaliknya semakin Iya. sulit dan selalu saja timbul permasalahan di sana sini. Saya ingin tahu bagaimana pandangan umum Bapak ya, sama pendapat Bapak terhadap
kondisi pendidikan di wilayah kita sendiri, Pak, di wilayah Lumajang. Bapak mungkin bisa mengatakan sesuatu tentang itu. Ya, yang jelas memang kita ini harus juga apa namanya, kita sama-sama belajar di masa pandemi ini dan alhamdulillah Pak, pandemi COVID-19 ini ternyata menginspirasi kita semua untuk berubah. Oh ya, Jadi kita di dunia pendidikan, kawan-kawan kepala sekolah, kawan-kawan pengelola sekolah, juga kawan-kawan guru harus berani melakukan sesuatu yang baru. Toh kita juga sudah ada panduannya, sudah ada pedomannya di mana pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional juga sudah menerbitkan satu edaran bahwa proses pembelajaran di saat pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun, tidak perlu atau tidak apa namanya mengejar target pencapaian kurikulum gitu. hmm, Tetapi pembelajaran yang ada di dunia pendidikan yang ada di sekolah itu kita desain sedemikian rupa bagaimana supaya pembelajaran itu bermakna. baik. Berarti mereka para guru ini harus mengenal teknologi, begitu Bapak? Oh betul, oh iya betul Pak. Jadi kita ketahui bahwa apa namanya posisi guru saat ini kan kalau kita telusuri dari sisi usia generasi itu kan ada 3 generasi sebenarnya secara umum. Itu ada generasi yang mohon maaf, generasi yang migran digital itu generasi tua artinya itu. Kemudian ada generasi yang memang digital, ada generasi yang memang lahir sudah digital. Jadi kalau kita lihat kawan-kawan guru di sekolahan ini ada 3 generasi ini, Pak. Nah ini tentu bagi kawan-kawan yang sebagian besar ini berada pada generasi 1 atau usia tua, ini tentu harus bisa menyesuaikan, harus bisa memanfaatkan teknologi gitu. Dan alhamdulillah di berbagai tempat saya sudah menginspirasi dan melatih, membimbing kawan-kawan guru untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu, kemudian juga saya juga membuat tutorial-tutorial yang mungkin bisa diakses setiap saat oleh kawan-kawan guru bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk proses pembelajaran Luar jarak jauh biasa ini. khususnya begitulah Pak. Ini baru dengar ada pengawas seperti ini. Baik Pak, saya akan ke Iya. Sobat Koin Berdaya dulu. Jadi Sobat Koin Berdaya, ya perlu diketahui bahwa Bapak pengawas kita yang satu ini, Pak Syukur Basuki atau Cak Syukur ini, beliau ya amat teknologi literate begitulah, ya teknologi literate. Nah, ini sangat menguntungkan ya bagi dinas pendidikan memiliki pengawas seperti ini. Kenapa? Karena seorang pengawas itu pekerjaan utamanya adalah ya di samping supervisi kepengawasan juga membina. Membina ini kalau dirinya sendiri tidak menguasai ini bagaimana jadinya? Nah, Pak Syukur inilah pengawas yang sangat tepat karena sudah memiliki latar belakang skill ya, bahkan expertise ya mungkin ya di bidang teknologi. Sehingga mudah saja menularkan ilmu, skill, menginspirasi guru dan guru dan kepala sekolah di wilayah binaannya. Tetapi menurut saya, Sobat Pin Berdaya ya, kalau pengawas seperti Pak Syukur ini hanya berhenti menjadi pengawas saja ini, menurut saya merupakan suatu hal yang disayangkan. Tapi saya ingin tanya sendiri ke Pak Syukur ini, Pak, eh, apa nanti Bapak ini kira-kira cukup berkarir sebagai pengawas saja, Pak? Gimana, Pak? Iya, bagi saya orang biasa ya akan tetap biasa-biasa saja, Pak. Jadi saya mengikuti mengikuti alur saja. Jadi kalau memang saya diberikan tugas sebagai pengawas ya saya akan mengerjakan dengan optimal begitu, Bapak. Ya, jadi tentang bagaimana apakah berhenti sampai di pengawas sekolah ya ya siapapun sebenarnya juga yang penting melaksanakan tugas dengan baik aja lah begitu, Pak. Ya.
Iya. Pak Syukur, maaf ya, saya ini sangat mengenal ini kapasitas Bapak. Walaupun sebelum dari pembicaraan ini saya memang sudah dengar kenapa saya juga mengundang Bapak dan rupanya Bapak juga sangat menguasai terhadap problem-problem pendidikan ya. Kalau saya melihat ini Bapak ini cocok banget jadi kepala dinas pendidikan ini. Bagaimana Pak? Bersedia Pak ya nanti jadi kepala dinas Iya. pendidikan Pak ya? Iya. Eee, Bagaimana Pak? mimpi belum sih, belum ya, belum pernah bermimpi saya ya, tetapi apakah apakah kemudian saya, apa namanya, kalau memang itu garisnya ya kenapa tidak, kan begitu loh, Mas. Jadi siap Ya, ya? ya, Siap jadi kepala dinas ya? iya begitulah, Pak, ya. Siap, siap berarti, ya bagus. Sebagai abdi negara, pegawai negeri, ya apapun yang ditugaskan oleh atasan harus siap, Pak. Iya. Harus siap, ya. Oke. Begitu begitu, Terima iya. kasih. Ya, baik Pak Syukur, Bapak ini bisa menginspirasi teman-teman lain, terutama guru ya, bahwa apabila kita ingin bekerja yang setulus-tulusnya, kita bisa mencapai atau memuncaki karir kita dengan cara-cara yang benar ya, dengan cara-cara yang seperti dilalui Pak Syukur ini. Jadi beliau ini memang dari kurikulum vitae-nya yang tadi disebutkan sudah malang melintang di dunia sampai memang sudah pantas menjadi pengawas lah. Teman-teman guru SMA SMK atau guru-guru yang lain yang ingin mengikuti jejak Pak Syukur, berprestasi, kalau menginginkan langsung menjadi pengawas tidak ada masalah. Kenapa? Karena undang-undang memperbolehkan, jadi tidak harus melewati menjadi kepala sekolah. Tapi kalau teman-teman ingin mencicipi dulu sebagai kepala sekolah ya tidak masalah. Jadi teman-teman guru ya atau yang masyarakat pada umumnya kalau ingin tahu lebih banyak tentang beliau ini Pak Syukur ini, itu semuanya tercermin ya dari media sosial beliau ya. Yang saya tahu ya itu apa namanya channel YouTube-nya Dunia SMK dan saya sudah menonton banyak videonya dan saya rasa itu memang sangat bermanfaat, banyak sekali tutorial dan itu memang yang dibutuhkan guru. Beliau membuat tutorial bukan sembarang tutorial asal tutorial, tapi memang itu betul-betul dibutuhkan oleh teman-teman guru. Jadi ini sangat menginspirasi. Pak Syukur, terima kasih. Bapak sudah menginspirasi, sudah bersedia menjadi tamu saya di podcast orang Terima biasa dan kasih. Bapak mau disebut sebagai orang biasa. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Syukur. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat poin berdaya. Itulah tadi percakapan saya dengan beliau, Pak Syukur, orang yang sangat menginspirasi. Beliaunya ini orangnya sederhana, guru, langsung pengawas, dan memang bahwasanya sangat luar biasa. Ini patut dicontoh oleh teman-teman guru dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Salam.